ada beberapa prinsip pemberian obat. Saya mengambil 3 prinsip pemberian obat, yaitu tepat obatnya. Kita harus memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien itu tepat sesuai dengan penyakit yang diidapnya. Lalu yang kedua ada benar dosisnya. Kita harus memastikan bahwa obat yang kita berikan dosisnya sesuai dengan usia pasien dan juga kebutuhan pasien. Lalu yang ketiga ada benar waktunya. Kita harus menginformasikan kepada pasien kapan waktu pengkonsumsian obat tersebut dan jangka waktunya. Lalu ada 3 teknik pemberian obat. Ada beberapa teknik pemberian obat. Saya mengambil 3 teknik pemberian obat. Yang pertama ada teknik pemberian obat melalui oral. Biasanya berbentuk tablet kunyah, ataupun cairan. Obat ini bergerak melalui saluran pencernaan. Biasanya diserap di usus kecil melewati dinding usus, lalu dibawa ke hati sebelum diangkut oleh aliran darah menuju targetnya. Saya mengambil contoh promah yang dikunyah. Promah yang dikunyah ini bekerja dengan menurunkan tingkat keasaman pada lambung dan juga mengurangi gas berlebih pada saluran pencernaan sehingga menurunkan perut kembung yang biasanya terjadi ketika asam lambung kambuh. Lalu teknik kedua yaitu teknik sublingual. Obat ini dikonsumsi dengan cara diletakkan di bawah lidah, kemudian obat itu akan larut dan obat ini akan diserap oleh pembuluh darah kecil yang terletak di bawah lidah. Nah, biasanya obat ini lebih cepat diserap karena langsung melalui aliran darah, tidak melalui saluran pencernaan ataupun melewati dinding usus maupun hati. Nah, contoh obat yang saya ambil yaitu Sabtopril secara sublingual pada orang yang mengalami krisis hipertensi. Nah, biasanya Sabtopril secara sublingual ini diberikan kepada orang yang mengalami penurunan kesadaran seperti misalnya stroke, karena untuk mengurangi resiko aspirasi. Nah, kemudian yang ketiga ada teknik pemberian obat secara inhalasi. Biasanya diambil dari obat yang berbentuk cairan ataupun serbuk lalu dijadikan uap. Biasanya obat ini diberikan melalui mulut lalu dikabutkan menjadi tetesan yang lebih kecil sehingga dapat melewati tenggorokan atau trakea menuju ke saluran pernafasan. Nah, seberapa dalam obat ini akan diserap tergantung pada ukuran tetesan tadi. Semakin kecil tetesan, maka semakin dalam obat diserap di dalam paru-paru. Lalu, obat akan diserap ke aliran darah. Contoh obat yang saya ambil adalah Ventolin inhaler. Cara kerjanya dengan merangsang secara selektif reseptor beta 2 adrenergik terutama pada otot bronkus. Hal ini menyebabkan kerja bronkodilatasi karena otot bronkus mengalami relaksasi. Biasanya ini pada orang yang mengalami gangguan pernafasan, contohnya asma.